Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Amma ba'du. Yang saya hormati para masyayikh, terutama Ustadz Ali Ridha, Ustadz Zahir, Ustadz Mo yang ada di pojok belakang, dan Ustadz Ali Umar dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diberi kesempatan di tempat yang penuh barokah ini, dan itu tidak pernah saya bayangkan ketika saya masih kecil dulu. Ada dikasih kesempatan yang berbahagia di hadapan para ustadz, para guru-guru kami, para orang-orang terpelajar dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat saya pernah bertemu dengan Habib Husain Al-Habsyi bin Abu Bakar. Perlu saya sampaikan, tadi disebutkan, saya nggak enak itu kan disebut guru besar, karena juga badannya kecil, mungkin karena dulu itu nggak ada MBG. Kalau mungkin gizinya mapan, mungkin dulu bisa besar dan tinggi. Tapi ini saya sangat berbahagia dalam kesempatan ini. Adalah hal yang tidak saya duga itu kan ini. Saya datang ke sini itu rencananya adalah sebagai hadirin, hanya menghadiri tempat ini, dan biasanya juga saya hadir di YAPI walaupun tidak pernah bilang-bilang siapa, saya akan biasanya di belakang gitu kan, yang seperti itu dan seperti itu. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Orang luar diminta memberi sambutan pada haul Habib Husain Al-Habsyi, diminta membicarakan tentang biografi beliau yang tadi sudah dibacakan dan lebih tahu, dan saya dianggap sebagai sambutan atau kesan dan pesannya terhadap Habib Husain Al-Habsyi dari outsider, dari orang luar, bukan ordal, bukan orang dalam. Kalau orang dalam itu sudah biasa itu kan, yang seperti itu. Perlu saya sampaikan, saya mengenal Habib Husain dan pernah bertemu langsung dengan beliau beberapa kali. Itu sekitar 37 tahun yang lalu, ketika saya masih menjadi mahasiswa di YIN Surabaya. Yang memperkenalkan saya kepada Habib Husain, yang menjadi wasilah saya bertemu dengan beliau adalah Kiai Wasil bin Syarbini dari Pondok Pesantren Sumberberingin, itu seperti itu. Saya bertemu dengan Habib Husain dengan rombongan, dan beberapa kali saya kemudian setelah dengan Kiai Wasil Syarbini, itu kediaman beliau itu di dekat alun-alun, di sebelah rumah dari sini kiri jalan. Itu saya beberapa kali ke tempat itu, dan beberapa kali juga pernah di rumah yang ada pilarnya itu. Mungkin itu yang disebut tadi dengan di jalan lumba-lumba. Ini saya sangat terkesan dengan keramahan Habib Husain Al-Habsyi. Beliau dalam pandangan saya itu adalah orang besar, seorang Habib. Tapi beliau tidak menampakkan beliau itu adalah seorang Habib, tidak menampakkan seorang besar yang seperti itu. Sejak itu saya sangat terkesan dengan sikap dan ketawaduan beliau. Kemudian saya mencari banyak informasi ke sana kemari untuk melengkapi pengetahuan saya tentang Habib Husain Al-Habsyi. Saya dengan Kiai Wasil dan juga dengan
mertuanya Ustadz Yasir itu Haji Abdullah dan juga Haji Ali dan sebagainya itu kan sering diajak pergi-pergi. Saya pernah ke Pelausan Barat, itu kan ini Pelausan Barat ke Ustadz Khairon. Terus saya bisa kenal dengan Ustadz Asmawi di Al-Hujjah di Jember dan juga kepada ustadz-ustadz yang lain keliling karena Kiai Wasil itu adalah orang yang cinta ilmu pengetahuan dan beliau sangat sering itu menceritakan tentang Habib Hussein yang ilmunya itu sangat luas. Dengan sebab Habib Hussein saya bisa bertemu dengan muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Habib Hussein di mana-mana itu. Saya bisa kenal dengan Ustadz Ali Ridho, pada Ustadz Zahir, pada Ustadz Ali Umar dan Ustadz Muh itu yang sering saya repotkan dulu yang seperti itu. Dan kemudian saya banyak diperkenalkan dengan santri-santri atau murid-murid dari beliau. Saya di Jakarta ketemu dengan Khalid bin Al-Walid, Khalid Al-Walid ya, itu kan di Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Mulla Sadra, itu kan tempat yang lama. Karena saya juga kenal dengan Habib Hussein, santri-santri dari YAPI yang ada di Jakarta seperti Ibrahim bin Yahya, itu saya sering diajak oleh beliau ke alumni-alumni YAPI yang di sana, termasuk kepada Zulfan Lindan itu kan ke rumahnya dan macam-macam yang seperti itu. Dan saya banyak sekali itu kan ketemu dengan Habib Hussein. Dan kemudian saya banyak membaca buku dari Habib Hussein yang sekitar semuanya insya Allah sudah saya baca semua yang itu. Mulai dari Sunnah Syiah dalam Ukhuwah, ini sanggahan terhadap pemikiran dua wajah yang saling yang menantang karya Hasan An-Nadwi. Di dalam buku itu beliau menjelaskan duduk perkaranya yang sebenarnya. Itu kan ini sebagai muhibbin, sebagai pecinta Habib Hussein itu perlu membaca buku beliau yang ini. Pernah saya membaca buku Sunnah Syiah dalam dialog beliau dengan mahasiswa dari UGM dan UII dan buku yang lain agar tidak terjadi fitnah, akal dalam dalam hadis Al-Kafi dan juga Nabi bermuka manis tidak bermuka masam dan merangkul kembali Al-Quran dan lain sebagainya. Selain saya membaca buku, karena ada saudara saya yang senang mengoleksi ceramah-ceramah dari Habib Hussein, itu saya sudah banyak mendengarkan kaset itu yang satu dos itu, yang satu kotak itu, sebagian besar sudah saya dengarkan itu yang semua yang seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Habib Hussein. Di samping saya itu juga banyak mendengar dari para muhibbin, para sahabat, para santri tentang Habib Hussein. Termasuk saya juga mendengar dari orang-orang yang tidak senang kepada Habib Hussein. Nah, itu kan gini, itu kan. Tapi terhadap Habib Hussein mereka itu semuanya salut, semuanya senang terhadap Habib Hussein. Nah, walaupun mereka itu bertentangan tetapi mengakui kealiman dan ketawaduan dari Habib Hussein. Selama saya menyampaikan ini tentang Habib Hussein, karena sudah saya ketemu, kalau dalam hadis itu mungkin muttasilnya. Muttasil saya ketemu langsung dan mendengarkan dari ini, dan saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib Hussein itu di hadapan dengan orang banyak. Kalau dalam tingkatan hadis itu kan haddatsana, sami'na, itu kan karena saya dengar dengan kewasil dengan apa. Dan juga saya pernah mendengar itu langsung beliau berdua dengan saya, itu kan sami'atu. Sami'na itu kan yang seperti itu. Dan itu adalah saya bersambung dan saya waktu itu sudah balik. Kan berarti riwayatnya itu bisa diterima. Karena waktu itu saya sekitar berumur 23 tahun. Dan Habib Hussein insya Allah berumur 68 tahun. Kenapa seperti itu? Itu kan lewat pendekatan burhani. Nah, pendekatan burhani itu kan pakai logika, itu kan tahun 1988 dikurangi 1921 itu kan 68 tahun itu kan seperti itu.
Nah, ini saya banyak mendapatkan wejangan-wejangan dari beliau. Terutama beliau itu sangat senang kepada anak muda, diberikan semangat, nggak pernah direndahkan itu kan ini. Saya kan apa itu kan waktu itu kan ini. Saya belum ini saya jadi guru besar itu hanya kebetulan aja itu kan, nggak pernah terencana itu yang seperti itu. Seandainya saya tahu menjadi guru besar mungkin saya mempersiapkan dengan baik itu kan ini. Belajar dengan baik karena dulu itu kan kurang rajin. Tapi kan banyak semangat yang disampaikan oleh Habib Hussein di bidang wejangan-wejangannya yang seperti itu. Nah, ini Habib Hussein itu selalu mendorong pada pemuda itu untuk selalu mencintai ilmu pengetahuan, selalu belajar dimanapun dan kapanpun. Itu yang beliau bejangkan. Nah, itu kemudian saya baca beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, saya kan termasuk orang yang setiap pagi itu men-share embun pagi. Embun pagi setiap pagi itu kan sudah bertahun-tahun ini kan. Satu kalimat, dua kalimat yang seperti itu. Dari apa yang disampaikan Habib Hussein, saya sampaikan di embun pagi itu. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti memberi pelajaran. Nah, itu yang disampaikan oleh Habib Hussein. Dan ini juga Habib Hussein itu sering menyampaikan kepada saya. Saudara ini dalam menyampaikan kebenaran dan lain sebagainya, itu harus tahu situasi. Situasi itu kan ini kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, kalau hadis itu dengan riwayat bil makna. Habib Hussein itu menyampaikan kurang lebih adalah seperti ini. Kebenaran itu harus disampaikan secara benar, dengan jalan yang benar, pada ruang dan waktu yang benar. Nah, itu kan ini kan kadang ada kebenaran tapi menyampaikannya kurang benar itu sehingga menjadi tidak benar. Waktunya nggak tepat itu kan yang seperti itu yang disampaikan oleh Habib Hussein Al-Habsyi. Dan menyampaikan kebenaran itu antum harus menerima konsekuensinya. Kadang orang itu akan banyak mengkritik gitu kan. Ada yang kritik karena saudara, karena antum banyak menyampaikan kebenaran-kebenaran itu. Tapi antum jangan takut itu yang seperti itu. Tetap memberikan kebenaran walaupun itu pahit. Dan ini saya sampaikan, dan itu beberapa tahun kemudian saya baca buku filsafat yang ditulis oleh Plato. Ternyata Plato atau Aflato. Apa yang disampaikan oleh Habib Hussein pada saat saya masih mahasiswa itu ada disampaikan oleh Plato. Itu kan dia menyatakan bahwa di Plato itu menyebutkan kalau tidak ingin dikritik, kata Plato, diamlah dan jangan berbuat. Kalau tidak ingin dikritik, diamlah dan jangan berbuat. Tapi suatu saat kamu akan dikritik karena kamu diam dan tidak berbuat. Lah ya intinya ya sama-sama dikritik kita harus berbuat ya seperti itu. Lah ini adalah semangat yang diberikan oleh Habib Hussein, walaupun ini saya nyampaikan itu kan bahasa bil makna yang saya sampaikan yang seperti itu. Dan Habib Hussein juga ini dari apa-apa yang disampaikan itu, kamu kadang mendengar dari ini dan macam-macam. Dan itu kadang-kadang tidak semuanya harus disampaikan. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab di kemudian hari. Quraish Shihab mengatakan di dalam bukunya itu kan kebenaran bukanlah janganlah kamu menyampaikan semua yang engkau ketahui. Nah, itu kan apa yang kita dengar disampaikan, yang kita ketahui itu kan ini. Janganlah kamu menyampaikan apa yang engkau ketahui, tetapi ketahuilah apa yang engkau sampaikan. Nah, ini adalah riwayat bil makna yang saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Habib Hussein Al-Habsyi yang seperti itu. Di dalam bidang organisasi Habib Hussein Al-Habsyi itu
banyak memberikan wejangan kepada saya. Terutama beliau itu menyampaikan hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Antum harus bermanfaat bagi umat yang seperti itu dan mengambil peran sesuai dengan kemampuan kamu. Tidak semuanya harus maju itu yang seperti itu. Saya ingat waktu itu beliau menyampaikan ayat dalam surat At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu pergi ke medan perang semuanya yang seperti itu. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak pergi setiap golongan dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka dalam pengetahuan, di antara mereka beberapa orang memperdalam pengetahuan. Karena kalau pergi semua itu siapa nanti akan yang mendalami ilmu pengetahuan? Nah, ini kan harus ada yang berperang di depan, tetapi juga ada yang memperdalam ilmu pengetahuan untuk menjaga keutuhan dan kelanggengan umat Islam dan agama Islam yang ada yang seperti ini. Beliau walaupun tidak terlalu spesifik karena ini adalah tambahan dari saya sedikit, beliau itu mengibaratkan permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu kan ada yang menjadi penyerang, ada yang menjadi pemain tengah, ada yang menjadi kiper. Tidak semuanya menyerang gitu kan, seperti itu. Kalau semuanya menyerang, nah itu kan bisa jadi nanti bisa kalah. Dan semuanya ada orang yang tidak bermain tetapi memberi manfaat. Ada yang bagian penyandang dana, ada orang yang bagian sebagai komentator, terus ada yang bagian ngangkat-ngangkat, semuanya yang seperti itu. Intinya apa yang disampaikan oleh Habib Hussein itu kita harus berperan sesuai dengan kemampuan kita. Yang badannya kuat ada di depan, yang punya ilmu bermanfaat dengan ilmunya, yang punya dana dia bermanfaat dengan dananya, dengan kekayaannya, yang hanya punya kemampuan orasi dia bisa orasi dengan kemampuannya yang seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Habib Hussein. Dan intinya apa yang disampaikan oleh Habib Hussein itu adalah sangat bermanfaat bagi kita. Ini sebenarnya dalam waktu tidak cukup ya, karena saya mempelajari Habib Hussein itu bertahun-tahun gitu kan, yang seperti itu. Kan rencana saya itu kan ini biografinya itu adalah memahami biografi Habib Hussein Al-Habsyi dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Itu kan ini kalau pendekatan bayani itu adalah tekstual, kalau pendekatan burhani itu pendekatan rasional, pendekatan filsafat dan sebagainya, dan irfani itu adalah pendekatan tasawuf, zauq dan lain sebagainya. Dan itu semua apa yang saya sebutkan tadi dari bayani, burhani, dan irfani telah diterapkan oleh Habib Hussein di Yapi yang ada yang seperti ini. Makanya orang itu sangat senang ketika bertemu Habib Hussein Al-Habsyi karena didukung dengan keilmuan beliau dan keteladanan yang beliau lakukan yang seperti itu. Beliau itu sangat menekankan yang saya katakan itu al-ilmu bila adab la yanfa'. Itu yang sering disampaikan oleh beliau. Sangat mendekatkan yang seperti itu. Ini adalah pendekatan irfani. Saya kira ini karena waktunya tidak mencukupi dan sebagainya, saya sudah dikasih kode. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena apa yang saya sampaikan itu ya ini. Dan kalau salah dikritik sebagaimana disampaikan oleh Habib Hussein yang tadi itu, jangan takut dikritik itu kan ini. Nah ini mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.